Ya, ya. 1, 2, 3. Terima kasih atas waktunya. Sini saya akan presentasikan tentang metode perancangan arsitek. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian metode perancangan arsitek. Secara etimologis, metode berasal dari kata met dan modes yang berarti melalui, sedangkan istilah metode adalah jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Sehingga dua hal penting yang terdapat dalam sebuah metode adalah cara melakukan sesuatu dan rencana dalam pelaksanaan. Pengertian metode perancangan arsitek ada banyak. Saya akan mengambil salah satu dari yang ada di eh, laporan saya. Jadi, metode perancangan arsitek adalah jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dalam proses merancang bangunan. Dan teori atau cara tentang bagaimana seseorang harus melakukan perancangan yang diarahkan pada jaminan bahwa bangunan akan memberi tujuan tertentu yang bermanfaat. Yang kedua, tokoh arsitek. Yang pertama ada Le Corbusier, atau yang bernama asli Carles Edouard Jeanneret, merupakan seorang arsitek asal Swiss yang menekuni aliran desain internasional style bersama dengan Ludwig Mies van der Rohe, Walter Gropius, dan Theo van Desburg. Selain itu, ia juga dikenal sebagai seorang perencana tata kota, seniman, penulis, dan perancangan perabot. Ia juga terkenal atas kontribusinya dalam penyebar luasan internasional style. Berikut adalah karya-karya Le Corbusier. Yang pertama yaitu Villa Savoye. Villa Savoye adalah villa modernis di Poissy, di pinggiran kota Paris, Prancis. Ini dirancang oleh arsitek Swiss Le Corbusier dan sepupunya, Pierre Jeanneret, dan dibangun antara 1928 dan 1931 menggunakan beton bertulang. Villa Savoye yang mungkin merupakan bangunan paling terkenal Le Corbusier dari tahun 1930-an, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap modernisme internasional. Desainnya mewujudkan 5 poin yang melambangkan prinsip dasar dalam estetika arsitektur barunya. Yang kedua, Unité de Habitation. Unité de Habitation dirancang oleh arsitek Swiss Prancis Le Corbusier pada tahun 1920. Corbusier mulai mengembangkan tipe apartemen yang menjadi sangat berpengaruh dalam modernisme abad ke-20 dan desain hunian kontemporer di Eropa. Model skala penuh pertama dibangun di Paris dan Marseille selama perencanaan struktur beton bertingkat pertama di tahun 1940-an. Yang kedua, tuh pun yang kedua, Cong. Yang ketiga, masalah. Yang ketiga, karya. Yang ketiga, Notre Dame du Haut adalah kapal Katolik di Roma Roncap, Prancis. Dibangun pada tahun 1955. Ini adalah salah satu contoh terbaik dari arsitektur arsitek Prancis Swiss Le Corbusier. Kapel adalah bangunan keagamaan yang berfungsi dan berada di bawah pengawasan yayasan swasta Association de Nevers de Notre Dame de Haut. Ini menarik 80.000 pengunjung setiap tahun. Yang kedua ada Frank Owen Gehry. Frank Owen Gehry lahir di Ephraim Owen Goldberg di Toronto, Ontario pada 28 Februari. Adalah seorang arsitek berkewarganegaraan Ghana, Amerika Serikat, dan Kanada. Pemenang penghargaan Pritzker tahun 1989.
Waktunya telah Betlahnya. waktunya. Kemudian yang karyanya yang pertama ada Guggenheim Museum Bilbao. Merupakan museum dan seni modern kontemporer. Museum ini dirancang oleh arsitek Kanada Amerika yaitu Frank Gehry, dibangun oleh Forejal dan terletak di Bilbao, Basque Country, Spanyol. Yang kedua ada Walt Disney Concert Hall. Walt Disney Concert Hall adalah salah satu gedung kesenian yang terbaik di dunia, yang sangat nyata luar biasa, dengan tata suara dan visual dengan suasana yang intim dan bersahabat. Ruang suara sangat lega dan dengan interior dan akustik yang sangat baik. Yang ketiga ada Luo Rufo Center. Luo Rufo Center beroperasi sebagai pusat pengobatan, rawat jalan, dan fasilitas penelitian di pusat kota Las Vegas. Luasnya sekitar 65.000 kaki persegi dan mencakup 13 kamar pemeriksaan, kantor untuk praktisi kesehatan dan peneliti, sebuah museum of mind, dan sebuah auditorium masyarakat. Yang terakhir ada Cesar Pelli. Cesar Pelli lahir di San Miguel dan Tucumán, Argentina, 12 Oktober 1926 dan meninggal di New Haven, Connecticut, Amerika Serikat, 19 Juli 2019 pada umur 92 tahun. Adalah seorang arsitek Argentina Amerika yang merancang beberapa bangunan tertinggi di dunia dan markah tanah kota besar lainnya. Karyanya ada Menara Petronas. Menara Petronas atau Menara Kemar Petronas adalah sepasang menara kemar yang terletak di Kuala Lumpur, Malaysia, yang pernah menjadi bangunan tertinggi di dunia pada tahun 1998. Yang kedua ada World Financial Center. World Financial Center adalah komplek bangunan di seberang West Street dari situs World Trade Center di luar Manhattan, New York City. Menghadap Sungai Hudson, komplek ini adalah tempat berdirinya perkantoran perusahaan-perusahaan seperti Merrill Lynch, Nomura Group, Wall Street, Journal American Express, dan Dow Jones. Yang ketiga, Menara Salesforce. Menara Salesforce yang berada di San Francisco, California, diaduk sebagai bangunan pencakar langit terbaik di dunia. Menara setinggi 326 meter, karya Pelli, bangunan pencakar langit terbaik di dunia. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Bah, kalian mesti cari sih. Di berapa menit waktunya, Cok? Udah habis sih, mau habis. Ulang aja buat roomnya. Ulang buat. Aku kirim linknya. Ulang. Ulang.